Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada halaman yang kelima tertulis di situ. Dapat dengan tulisan di atas ad-darsul awal. Arti ad-darsul awal adalah pelajaran yang pertama. Ad-darsu pelajaran, al-awal yang pertama. Pada pelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari terkait hada, penggunaan hada, yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa kita gunakan untuk hal yang banyak, kan? Ya, untuk perempuan, laki, benda mati, benda hidup. Tapi hada dalam bahasa Arab ada ketentuannya. Secara ringkas, sekarang kita kasihkan teori dulu sebelum kita membaca. Dia digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat, benda mati atau benda hidup. Benda mati yang tidak berakal ataukah benda hidup yang berakal. Atau benda hidup yang tidak berakal. Jelas ya? Misalkan ini rumah. Rumah kan benda mati. Boleh dengan hadza baitun. Lelaki boleh juga hadza Muhammadun. Ya, hewan bisa juga hadza dikun. Dikun artinya ayam. Namun syaratnya yang kita tunjuk itu mudzakkar. Bukan kata yang tergolong kepada muannats. Apa itu kata yang tergolong kepada muannats? Kata wanita. Tandanya ada tak marbutah ujungnya. Atau wanita, Aisyah, nggak boleh saya bilang hadza Aisyah. Ada kata lain nanti sinonim hadza tetapi untuk yang wanita. Ya. Satu contohnya. Contoh yang kedua ada tak marbutah ujungnya. Misalkan sayyaratun, mobil. Kan ujungnya ada tak marbutah. Nggak bisa dengan hadza sayyaratun. Kita baca lebih jelas sekarang. Baik ya, saya baca kemudian antum ikuti ya. Hadza baitun. Antum ikuti intonasinya. Ya, dalam hal ini. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, ke samping ya. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalam. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Gampang kan? Ya, lembaran pertama gampang deh. Bahasa Arab. Hadza baitun artinya ini rumah. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza babun, ini adalah pintu. Hadza kitabun, ini adalah kitab. Hadza qalamun, ini adalah pena. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza maktabun, ini adalah meja. Hadza sarirun, ini adalah tempat tidur. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Sekarang saya berikan waktu antum 1 menit. Baca itu, kemudian ditutup. Saya berikan waktu 1 menit, kemudian saya tes. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, kemudian antum Arabkan. 1 menit ya. Habis semua ya. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya. Di atas tadi kita pertama sudah mengenal beberapa usaha kata. Dan ini penting. Kaidah belajar itu sebelum banyak langsung dihafal. Karena kalau udah numpuk nanti berat dia. Sekarang malam ini numpuk. Minggu depan numpuk lagi. Minggu depan numpuk lagi. Bulan depan hilang orangnya. Biasanya gitu. Sebabnya hilang bahasa Arab karena numpuk tadi. Ya, numpuk. Padahal di bahasa menyatakan dikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak. Masa kitab jadi bukit. Ya. Baik, kita masuk ke halaman kedua. Lihat di atas judulnya ma hadza. Artinya apa ini? Ini khusus untuk benda mati yang tidak berakal. Ya, karena kalau untuk yang berakal nanti akan lewat. Nah, memakai man, siapa? Kalau ini apa? Ma hadza, apa ini? Baik, kita baca bersama. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Apa ini? Ini adalah rumah. Ya. Itu enggak usah sebutkan bahasa Indonesianya. Ahadza baitun? Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza
Artinya a ini artinya apakah? Ahada baitun, apakah ini rumah? Naam, hada baitun. Iya, ini rumah. Berikutnya ma hada? Ma hadza? Hada qamisun. Hadza qamisun. Ahada sarirun? Hadza sarirun. La, hada kursiyun. La, hadza kursiyun. Ahada miftahun? Hadza miftahun. La, hada qalamun. La, hadza qalam. Ma hada? Ma hadza? Hada najmun. Hadza najmun. Baik, saya baca ulang bersama terjemahannya. Ma hada, apa ini? Ahada bait, hada baitun, maaf, hada baitun, ini adalah rumah. Jadi bahasa Arab itu harus memperhatikan intonasi. Intonasi bertanya ya harus sesuai dengan pertanyaan. Kalau menjawab berarti intonasinya jangan dibuat seperti intonasi bertanya. Bisa membuat lawan bicara salah paham. Karena terkadang dalam bahasa Arab itu untuk mengatakan apakah tanpa a, cuma dengan intonasi terkadang. Hada baitun itu sama dengan arti ahada baitun. Jelas ya? Tanda tanyanya perhatikan letaknya di mana. Berikut ini ahada baitun, apakah ini rumah? Jawabannya na'am, hada baitun. Iya, ini adalah rumah. Ma hada, apa ini? Hada qamisun. Ini adalah kemeja, baju dan semisal. Ahada sarirun, apakah ini tempat tidur? Sarir, tempat tidur, ranjang. Ya, la, hada kursiyun. Bukan. La itu bisa diartikan tidak, bisa diartikan bukan. Lihat konteks percakapannya. Ya, la hada kursiyun. Bukan, ini adalah kursi. Ahada miftahun, apakah ini kunci? La, hada qalamun. Bukan, ini adalah pena. Ma hada, apa ini? Hada najmun. Ya, ini adalah bintang. Sekarang saya minta akhuna Taufik. Siapa? Anta aywa. Masbuk? Mana ini? La, ada. Reza. Iqra. Baca ulang Reza. Baca ulang dan iqra wa tarjim. Saya biasa ke bahasa Arab. Iqra apa artinya? Bacalah. Wa tarjim. Dan terjemahkan. Fadhal. Ma hadza? Kalau sebelum antum baca, saya kasih tahu dulu karakter yang harus kita miliki dalam belajar bahasa Arab. Bahwa mulut jangan disimpan-simpan. Arab itu dari tipikalnya bahasa kasarnya nggak pakai perasaan. Beda dengan bahasa Inggris. Terkadang kita pakai perasaan, yang panjang bisa kita pendekkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kita pakai perasaan. Akhirnya yang panjang kita pendekkan. Bisa berubah artinya. Contohnya, mata, ini artinya kapan. Kalau kita pakai perasaan, mata, artinya dia mati. Jauh kan? Mata jita, kapan kamu datang? Kalau kita pakai perasaan, mata jita, artinya dia mati, kamu datang. Ya, perhatikan intonasinya. Dan jangan pakai perasaan bacanya. Kayak orang Arab nggak pernah antum lihat berbicara sama mereka suaranya pelan kan? Ya, orang Arab bicara dekat ini seakan-akan temannya di berapa ratus meter. Kita masuk ke halaman halaman berikutnya. Lihat tuh di atas tertulis tamrin, nggak ada harokatnya. Antum harokatkan tamrin, artinya latihan. Di sampingnya ada gambar-gambar yang sudah berlalu. Kita baca. Artinya di sampingnya ada pertanyaan. Nah, saya akan bertanya, antum jawab sesuai dengan gambar di sampingnya. Indah ya akhi masdi. Ma hada yang pertama. Hadza. Lihat, kalau enggak nanti salah jawab. Safar ke Medan tadi ya. Memang metode ngajar bahasa Arab, antum nampak bahasanya nekan. Jadi si murid biasa dengan terkejut-terkejut ya. Kalau udah biasa nanti nggak terkejut lagi. Karena kalau nggak begitu nanti jumpa orang Arab terkejut-kejut antum. Mereka nggak ada ngomong kaif halu, nggak ada. Nggak ada. Kaif halu artinya kan apa kabar? Kaif haluk. Begitu orang Arab ngomong. Lantum nggak ana biasa kan sekarang terkejut-kejut. Nanti jumpa orang Arab kirain lagi dimarahin. Baik, ma hada akhi Taufiq. Hadza baitun. Masya Allah. Ma hada akhi Abdullah. Hadza kursi.
Masya Allah. Sekarang tamrin yang berikutnya. Tamrin kedua, latihan. Di situ juga ada gambar dan ada pertanyaan di sampingnya. Antum menjawab, kalau benar berarti na'am, hada masjidun. Kalau enggak benar berarti sebutkan la, kemudian baru sebutkan yang benarnya. Jelas ya? Jelas? Wadih? Wadih itu artinya jelas? Wadih ya akhi Bayu? Wadih. Nah. Ahada baitun ya akhi Bayu? Itu ada gambar. Hada masjidun, enggak ada alif lamnya. Ahada miftahun akhi Harith? La. Ya akhi Harith dak. La. Hada qalam. Nah. Jelas ya? Sekarang tamrin yang ketiga. Tamrin, latihan. Iqra' waktub, baca dan tulislah. Sekarang beliau akan mengetes kita untuk membaca kata-kata yang enggak ada harokatnya. Artinya mulai sekarang kita dididik membaca Arab yang gundul. Itu tidak berharokat. Yang pertama, silakan baca akhi akbar. Baca dan terjemahkan. Ada maktabun, Masya Allah. Indah ya akhi Chandra, iqra' wa tarjim. Hada masjidun. Ini adalah masjid. Masya Allah. Indah ya akhi Rahman, iqra' wa tarjim. Hada qalamun. Ini adalah pulpen. Indah ya akhi Iqbal. Nama ismuk? Ilham. Nah, iqra' wa tarjim. Nah, dari ini kita sudah mulai sedikit demi sedikit diajarkan membaca kata Arab-Arab gundul. Dari situ kita bisa memahami Arab gundul bisa dibaca salah satunya dengan menghafal usaka. Misalkan di sini nih, nggak ada harokat. Kita langsung bisa baca maktabun. Tapi kalau kita belum pernah menghafal usakata tersebut, bisa jadi ini kita baca makatabun, makatibun, muktabun, miktabun, ya kan? Karena nggak ada harokatnya. Miftahun bisa jadi dibaca maftahun, muftahun. Tapi ketika kita sudah menghafalnya begitu dia ada walaupun nggak ada harokat, kita langsung bisa membaca hada miftahun, bukan muftahun, bukan maftah. Karena sebelumnya sudah menghafal. Untuk malam ini sampai di sini. Ya, Jumat malam depan saya tes semua usakata yang udah lewat. Ya. Cara menghafalnya nggak usah dihafal tegang dia. Ya. Akan duduk aja untuk buat bahasa Arab sendiri. Ini rumah. Hada baitun. Jangan antum menghafal hada baitun, ini rumah. Ini antum pusing. Pusing, tegang. Bicaranya antum pulang terus sambil bawa kendaraan, ini masjid. Hada masjid. Buat seperti itu. Ya. Yang tegang menghafal ya. Ini meja, buat hada maktabun. Ini lebih cepat maksudnya daripada antum menghafal hada maktabun, ini meja, hada maktabun, ini meja. Malah nanti kecampur-campur tuh. Cara menghafalnya antum buat sendiri bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kemudian Arabkan kata-kata yang udah lewat. Apakah ini rumah? Berarti ahada baitun. Ya, ini rumah. Naam, hada baitun. Buat sendiri. Tapi kalau menghafal hada qalamun, ini pena, hada qalam, ini antum sulit menghafalnya. Seperti dan itu keliru. Tegang yang pertama, waktu habis, nanti ketika dites kecampur-campur. Baik, untuk bahasa Arab hari ini kita cukupkan sampai di sini.